Hai semuanya, perkenalkan nama aku Aulia Zahra Ramadhani Wijaya. Kalian bisa panggil aku Zara. Nah, di sini aku mau sharing-sharing pengalaman sama kalian. Kira-kira tentang apa ya? Jadi, aku mau bincang-bincang baru sama kalian tentang avoidant. Jadi, ada yang tahu nggak sih avoidant itu apa? Jadi buat teman-teman yang masih belum tahu avoidant itu apa dan mungkin masih beranggapan kayak orang-orang avoidant itu orang-orang yang mau menjauhi masalah atau nggak mau kena masalah, dia selalu menghindar kalau ada masalah. Nah. Jadi ternyata nggak kayak gitu teman-teman. Orang-orang avoidant adalah orang yang menghindari suatu emosional ataupun menghindari sebuah keikatan karena dia merasa takut atas penolakan ataupun rasa takut ketidaknyamanan atas emosionalnya dia sendiri. Seperti itu. Sebenarnya benar sih kalau dengan kata-kata menghindar, tetapi bukan karena dia itu ingin menghindari masalah ya teman-teman, tapi dia menghindari karena ada rasa ketidaknyamanan dengan reaksi emosionalnya dia. Jadi buat orang-orang yang memiliki karakter ataupun sifat ataupun kepribadian yang avoidant, mereka memilih untuk menghindari persoalan-persoalan dengan interpersonal lainnya karena mereka merasa tidak nyaman dengan emosional orang lain, seperti itu. Jadi buat yang bertanya-tanya, terus apa sih Kak ciri-ciri orang yang mempunyai sifat, karakter, ataupun kepribadian yang avoidant? Nah, ciri-ciri orang yang memiliki karakter, sifat, ataupun kepribadian yang avoidant itu mereka itu terbiasa melakukan semuanya itu sendiri. Mereka itu jarang untuk meminta bantuan. Ya bisa dibilang kalau mereka itu mandiri ya teman-teman. Terus mereka juga membatasi interaksi dengan orang lain dan enggan membicarakan rencana masa depannya dia. Terus dia juga menarik diri kalau misalnya ada orang yang meminta perhatian lebih ke dia sedangkan dia belum bisa memberikan perhatian lebih ke orang lain. Terus gimana nih Kak orang-orang avoidant kalau mereka ada di dalam suatu hubungan? Nah, buat orang-orang avoidant ataupun orang-orang yang bersifat, berkarakter, berkepribadian avoidant ini, jika dia memiliki suatu hubungan dengan orang lain, mereka cenderung sulit untuk memberikan rasa aman kepada pasangannya. Karena apa? Karena mereka juga sulit mengendalikan emosional pada diri mereka sendiri. Nah, oleh karena itu, sering sekali orang-orang avoidant ini lebih sering menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa melibatkan pasangannya. Jadi akan membuat pasangannya merasa tidak dihargai atau tidak diterlibatkan dalam suatu hubungan tersebut. Seperti itu teman-teman. Jadi apa sih penyebab orang-orang mempunyai karakter ataupun sifat yang avoidant? Nah, buat orang-orang yang memiliki karakter ataupun sifat ataupun kepribadian yang avoidant bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu mungkin karena pola asuh orang tua yang kurang responsif dalam mendidik sehingga mereka kurang memahami emosional orang lain sehingga terlalu kaku. Yang kedua yaitu mungkin ada penolakan ataupun trauma terhadap penolakan di masa lalu sehingga mereka ketika ada masalah mereka takut untuk berkecimpung di emosional itu sehingga mereka memilih untuk membatasi interaksi emosional terhadap orang lain seperti itu. Nah, untuk faktor yang ketiga bisa jadi pengasuh ataupun orang yang mendidik dia itu juga memiliki sifat yang avoidant. Jadinya mau tidak mau orang yang mengasuh dia avoidant, jadi dia juga mengikuti karakteristik dari orang yang mengasuh, jadinya mengikuti gayanya menjadi seseorang yang memiliki kepribadian yang avoidant seperti itu. Atau dapat juga disebut sebagai faktor genetik dari keturunan orang tuanya seperti itu. Terus gimana dong Kak cara kita mengatasi orang-orang yang memiliki karakteristik ataupun kepribadian yang avoidant? Nah, buat teman-teman yang memiliki saudara ataupun teman dekat ataupun pasangan kalian yang memiliki sifat avoidant, yang pertama, kalian harus membuat pola hubungan yang baik dengan mereka. Berikan mereka rasa nyaman, kepercayaan atas mereka sehingga mereka mampu membuka diri kepada kalian dan percaya sehingga mereka juga memunculkan rasa nyaman pada kalian. Seperti itu. Dan jangan lupa bangun komunikasi yang baik. Latih secara bertahap komunikasi yang baik antara kalian buat secara
kehangatan, pendekatan yang tidak terlalu memaksa seperti itu, sehingga mereka merasa bahwa apa yang mereka lakukan itu didengarkan, apa yang mereka lakukan itu dimengerti oleh kalian. Cukup sekian dari aku tentang sharing-sharing mengenai orang-orang yang mempunyai kepribadian, sifat, karakter yang avoidant. Semoga apa yang aku sampaikan bisa menambahkan ilmu pada kalian dan membantu kalian dalam menghadapi orang-orang yang memiliki karakter yang avoidant, dan juga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kalian. Sampai jumpa di lain waktu. Bye.